Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi sahabat dari Irian, Kalimantan, Pulau Jawa, dan bahkan dari Sabah, dari Kuala Lumpur, dari Singapura. Ya. Semoga panjenengan semua dimanapun berada ada dalam kebahagiaan. Hari ini Indonesia libur, karena insya Allah hari ini kita akan melaksanakan salah satu kewajiban kita adalah kewajiban demokrasi kita. Ya. Semoga pemilihan baik itu gubernur maupun bupati ya di seluruh Indonesia diberikan keamanan dan semoga rakyat mendapatkan pemimpin yang terbaik ya semua. Sahabat, pada pagi hari ini insya Allah Abah akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat yang sudah Abah kumpulkan beberapa hari ya. Dan adapun pertanyaannya kurang lebih kenapa yang membuat kita hidup di alam dunia ini adalah tidak bahagia, ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita, ya. Karena dunia itu adalah bukan kehidupan yang sebenarnya. Maka orang yang tidak bahagia itu, sahabat, kebanyakan menganggap bahwa kehidupan ini adalah betul-betul sebuah kehidupan, ya. Padahal banyak ayat, lebih dari 7 ayat dalam Al-Quran yang Allah berfirman tentang bahwa kehidupan di dunia ini adalah wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, ya. Hanyalah fata morgana, ya. Fata morgana itu apa, sahabat? Fata morgana itu adalah Anda beranggapan bahwa Anda pandang ke depan bahwa nampak ada sesuatu, tetapi pada saatnya Anda datangi dia tidak ada, ya. Nah inilah manusia di alam dunia ini hanya dipermainkan dengan fata morgana, ya. Selalu berangan-angan, selalu berpikirkan, ya. Nah, oleh karena itulah maka kenapa Allah suruh bicara tentang darul akhirah. Dan juga dikatakan oleh ulama tentang negeri akhirat, ya. Negeri akhirat itu bukan selalu nanti di sono, tetapi ada negeri akhirat yang dekat. Adalah ruh kita. Sesungguhnya. Jadi kalau seandainya Quran bicara dunia, kemudian bicara akhirat, ada yang dunia yang terdekat adalah jasad kita. Dunia yang akhirat yang terdekat adalah ruh kita. Nah ini harus dipahami oleh kita. Jadi yang menjadikan manusia tidak bahagia di dunia ini disebabkan menggunakan tubuhnya, menggunakan jasadnya. Karena semua jasad ini adalah laibun walahun. Tadi semua. Maka disinilah kita harus memahami, memindahkan channel dari manusia dohir ke manusia batin. Ya, secara walaupun kita tetap seperti ini, tetapi di dalam prinsip kita bahwa aku bukan aku, ya itu, ya. Nah inilah yang menjadikan akhirnya persoalan kecil bisa menghalangi Allah. Gara-gara sendok hilang,
Allahnya hilang, berantemlah seorang suami istri tadi semua. Gara-gara uang belanja yang kurang tadi semua, karena akhirnya berantemlah tadi semua. Karena tadi Allahnya tidak ada tadi semua. Allahnya kecil tadi semua. Maka Abah bisa kesimpulkan, orang yang tidak bahagia, sahabat, di alam dunia ini adalah pada saat segala persoalan lebih besar daripada Allah. Nah itu. Maka kenapa selalu waladarul akhirah dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya marilah kita coba memindahkan channel kebahagiaan kita di sini tadi semua, ya. Mendapatkan surga di sini sekarang, saat ini tadi semua. Bukan surga yang khoyal tadi semua. Itulah Allah berfirman, sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fi ma'atakallahu darul akhirah. Tuh, maka dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, ada masa depan, darul akhirah, masa depan yang dekat adalah tadi. Nah, marilah kita rubah channel kita adalah dari manusia jasad kepada manusia ruh sesungguhnya. Jasad itu perlambang dunia, ruh itu perlambang akhirat tadi semua. Ingin bertemu dengan Allah dengan ruh, ingin ingat pada Allah dengan ruh, ingin sholat pada Allah dengan ruh dari sesungguhnya. Karena jasad ini di alam dunia ini apapun yang dilakukan oleh jasad, walaupun berilmu, laibun walahun dari semua. Makanya tidak sedikit orang main-main dengan ilmu di alam dunia ini, ya. Jadi segala apa yang bisa diraih dengan tubuh ini atau disebutnya dunia, nah ini. Jadi kita mulai belajar, ya sahabat, kalau di dalam ilmu hakikat ma'rifat yang disebutkan dengan dunia adalah tubuh kita ini. Yang harus kita pahami. Karena nggak ngerti tubuh kita adalah sebagai dunia, maka kita akan nggak ngerti adalah sesungguhnya ruh kita adalah akhirat. Ya. Maka ruh kita nggak pernah mati. Yang mati itu tubuh ini. Yang minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka marilah kita belajar memindahkan dari sekarang. Kalau bahasa orang Sunda, nganjang ka pageto. Jalan-jalan ke masa lalu, ke masa depan tadi semua, ya. Yang Allah Syai'illah dikatakan adalah adharawis ngadherkeun Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah adalah al-batin tadi semua. Nah itu. Yang batin itulah yang bisa berbuat. Yang batin itulah sesungguhnya yang menggerakkan yang dohir tadi semua. Tapi sekarang kita terhijab oleh yang dohir ini. Karena menganggap kita yang ada yang dohir ini. Inilah pusat ketidakbahagiaan, pusat ketidakberkahan, pusat masalah dan lain sebagainya. Karena selama yang menggerakkan tubuh ini sebutnya kaun, ya. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Segala kaun itu adalah semuanya adalah gelap tadi semua, ya. Al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu duhurul haqqi fihi. Alam itu semuanya berupa kegelapan. Tubuh kita ini alam tadi semua, ya. Sedang yang meneranginya adalah hanyalah karena nampaknya Allah al-haq padanya. Jadi ada yang bisa melihat paman ra'a al-kauna walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita biar kita tidak membuang-buang waktu, sahabat, ya. Maka itulah kenapa seorang ulama mengatakan bahwa mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu, bahwa sesungguhnya mimma laisa bimahjubin ma'ah, di antara bukti kekuasaan Allah menghalangi kita untuk melihat Allah dengan perkara dengan wujud yang tidak ada. Nah inilah makanya kenapa manusia menggunakan tubuh ini ingin ketemu Allah, mustahil. Beribadah dengan tubuh ini ingin nyambung dengan Allah, mustahil. Tadi semua. Oleh karena itulah kenapa pada saat tubuh ini melaksanakan ibadah kepada Allah, sahabat, maka disitulah paling-paling untuk menjajah Allah. Tadi semua. Minta dunia rezeki banyak, kemudian minta akhirat surga gitu dan lain sebagainya. Itu pasti selama minta itu adalah karena yang sholat adalah tubuh ini. Dan selama hidup kita dengan tubuh ini, maka kita tidak akan pernah mendapatkan solusi dan kita akan selalu
Alam yang tidak ada ini akan menghalangi kita untuk memandang Allah, untuk melihat Allah. Padahal Allah itu betapa wujudnya, betapa terangnya, betapa nyatanya, kata apa? Betapa enaknya. Tidak ada yang lebih enak daripada Allah, tidak ada yang lebih indah daripada Allah. Kalau Anda ingin mobil, tapi mobil itu lebih indah dari Allah, maka sulit mendapatkan mobil. Kalau Anda ingin kaya, tapi kaya itu Anda bayangkan gemerlapnya dunia, tapi kemewahan dunia, tapi ternyata dunia gemerlapnya ini lebih indah daripada Allah, maka tidak akan pernah mendapatkan. Ya. Karena segala apa yang ada di alam dunia ini, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Semuanya adalah hanyalah fata morgana. Jadi sejuta kali kita berangan-angan dengan tubuh ini mustahil, ya sahabat. Maka itulah Syaikhullah berkata, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu. Tadi, dengan apa dia menjaga diri kita, mempelihara kita dari bima laisa bimahjubin ma'ah, dari perkara yang sesungguhnya tidak ada. Maka kenapa banyak manusia takut? Padahal ketakutan itu tidak ada. Kenapa manusia berangan-angan ingin mendapatkan sesuatu? Padahal sesuatu yang diangan-angan dengan tubuh ini tidak ada. Makanya makanya Allah dalam Al-Quran, sahabat, ya, ada beberapa ayat yang Allah sampaikan kepada kita tentang sifatnya daripada dunia adalah dalam surat Al-An'am ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Laib itu laiba itu permainan. Kalau kehidupan ini permainan, berarti bukan sungguh-sungguh. Nah, yang membuat manusia tidak bahagia adalah menganggap bahwa sungguh-sungguhlah tubuh ini bisa berbuat sesuatu, padahal tidak. Tadi semua, makanya laibun, selama menggunakan tubuh ini berilmu, laibun walahun. Tadi, selama menggunakan tubuh ini mencari karunia Allah, sia-sia. Tadi semua, ya. Akhirnya manusia di alam dunia ini, ibadah itu hanya keterpaksaan sesungguhnya. Adalah, ibadah itu hanya merupakan merasakan kewajiban karena takut neraka sesungguhnya. Kalau tidak ada neraka, Abah yakin orang berhenti semua beribadah. Tadi semua, karena takut saja sesungguhnya. Bukan Allah yang dia takuti. Sesungguhnya Allah mengisahkan tentang jannah, nar, surga dan neraka itu adalah Allah ingin melihat kamu, keimanan kamu di mana? Apakah adakah apa namanya yang disebut surga itu adalah keindahan yang kau bayangkan, di dalamnya ada bidadari, ada rumah-rumah yang megah, ada sumur-sumur apa namanya, ada sungai-sungai yang jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ataukah aku yang bisa menciptakan itu? Ataukah barangkali kamu takut dengan apa namanya dimakani buah jakum tadi semua? Ibaratkan minum air timah, yang kau takuti adalah makan dengan buah zakum itu sehingga perut-perut kalian adalah membengkak sedemikian rupa, ataukah engkau takut pada diriku? Inilah yang harus dipahami dalam hidup. Segala apa yang Allah kisahkan ini adalah sesungguhnya adalah untuk memberikan pengajaran kepada kita. Siapa yang kau tuju? Apa yang kau inginkan? Selama yang kau inginkan bukan aku, maka kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Barang siapa dia sudah bersama diriku, maka dia akan mendapatkan segalanya. Itulah kenapa Allah selalu katakan apa namanya man yasha di penghujungnya, may yasha yahdillahu linurihi may yasha. Ingin ilmu sekehendak Allah. Tuh. Bukan sekehendak dirimu. Ingin dunia sekehendak Allah, bukan sekehendak dirimu. Inilah sesungguhnya konsep yang sesungguhnya manusia. Padahal Allah begitu jelas, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Lahun itu laha itulah segala perkara. Walaupun tujuannya ibadah, tetapi dibelokkan tujuannya ada mudah-mudahan rezeki banyak. Tuh, kan udah belok tujuannya daripada ibadah. Padahal ibadah itu dari kata abada, ya budu ibadatan, kita mengabdi kepada Allah. Ya, jadi inilah sesungguhnya yang menjadikan pusat sumber ketidakbahagiaan sahabat-sahabat semua di Nusantara. Bang Jenal di Garut sehat, Bang Dodi yang ada di Kalimantan, di Medan sehat ya semua. Kang Ridwan yang ada dan semua teman-teman, Mbah Sari ya di Kalimantan juga sehat semua ya. Inilah yang menjadikan apa namanya manusia adalah tidak bahagia dan bahkan manusia akan celaka setelah matinya. Karena
Karena tubuh ini bukan bagian yang bisa dibawa kepada Allah. Maka itulah katakan, wala darul akhiratu khairul lilladina yattaquna afala ta'qilun. Tuh. Allah menggunakan afala ta'qilun. Apakah kamu nggak pakai akal? Coba pikirkan pakai akal yang syu'aul basyirah, yang bercahaya, akal yang bercahaya dengan ainul basyirah, dengan ilmu yang bercahaya. Coba kau pandang dengan apalagi dengan hakul basyirah, mana yang hak, mana yang batil. Jadikan tubuh kita adalah Quran tadi, Quran yang berjalan. Bagi Nabi Muhammad itulah Quran yang berjalan, sehingga tubuh kita akan bisa membedakan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tadi semua ya. Sisanya semuanya adalah hanya tertipu, laibun, permain dalam kehidupan permainan. Selama menggunakan tubuh ini ya, segalanya tidak akan pernah sampai, ya sahabat. Pahami itu. Karena tubuh ini tidak bisa bergerak sendiri. Tapi itikad kita adalah kepada tubuh ini. Berarti Anda punya anggapan tubuh ini punya kekuatan. Tubuh ini punya hidup. Tubuh ini punya. Bukan. Ini harus dipahami oleh kita. Sehebat apapun lampu ini, bohlam ini, bermerek Philips kayak apapun. Tapi dia terangnya itu datang dari setrum. Pahami ya. Ini semua. Makanya selama kita bersandar kepada bohlamnya, selama bersandar kepada tubuh ini, maka tidak ada daya kekuatan, sahabat. Karena tubuh inilah yang la haula wala quwata. Tubuh ini. Tapi kita merasa punya kekuatan. Nah ini kan persoalan dari semua. Nah inilah ya yang Allah kita katakan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wala darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala ta'qilun. Kepada orang-orang yang menggunakan akalnya berpikir. Nah di dalam surat yang lain ya, Allah pun berfirman dengan mirip dengan kalimat yang sama. Adalah surat Al-Ankabut ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun walaibun. Ya, sama di sini. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Hayawan itu kehidupan ya. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan sifat, berarti hayawan ya. Jadi kata hayawan di sini bukan al hayawan artinya kehidupan ya. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kalau mereka mengetahui, kalau tadi apala ta'qilun. Kalau ini law kanu ya'lamun. Berarti banyaknya manusia tidak tahu gitu. Atau yang kayak yang tadi banyaknya manusia nggak pakai akal tadi semua. Jadi seolah dia bergerak tadi dia nggak ngerti kayak boneka ingin berjalan dia nggak ngerti sesungguhnya ada baterai di situ. Dia pikir dia yang bisa bergerak. Pada saat baterainya habis dia diam, dia lupa. Nah inilah persoalan yang harus kita rubah sahabat. Ketidakbahagiaan manusia kita menganggap dunia ini lebih besar daripada Allah. Bahkan anak kita lebih besar dari Allah. Cucu kita lebih besar dari Allah. Pekerjaan kita lebih besar daripada Allah. Bagaimana? Kalau semuanya lebih besar dari Allah, kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Padahal segala apa di dunia ini semua hanya af'al Allah. Tidak akan bisa kita merubahnya. Tadi. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Allah lah khairul razikin. Allah lah sebaik-baiknya pemberi rezeki, Allah lah sebaik-baiknya pengampun, Allah lah sebaik-baiknya pemaaf, Allah lah sebaik-baiknya yang sabar, Allah lah sebaik-baiknya penjaga al-muhaimin, Allah lah sebaik-baiknya keselamatan as-salam, Allah lah sebaik-baiknya ar-Rahman ar-Rahim. Nah, kalau kita menganggap ada yang di selain Allah, nah inilah maka mulai itulah kenapa dalam tasawuf bukan lagi surga, bukan lagi neraka, bukan lagi dunia, bukan lagi akhirat, Allah. Allah. Nah, ini silakan terserah, ini Abah kan hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah sendiri. Nah, marilah dua firman ini kita dukung dengan pandangan ulama. Apa kata pandangan ulama tentang kehidupan? Bahwa di dunia ini kehidupan kita adalah merupakan kehidupan yang bukan sebenarnya tadi semua ya. Dikatakan oleh Syekh la tastagribu wuku al-aqdari madum tafi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Jadi janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran.
selama engkau berada di dunia, selama engkau menggunakan tubuh ini, tadi semua, ya. Sama, dunia ini juga sama. Maka kalau seandainya kita pandang sebagai hanya sebatas makhluk, kita pandang sebagai dunia ini adalah hanya apa yang dilihat nampaknya, maka berarti kita tertipu, tidak mampu melihat yang sebaliknya, yang bako tadi semua, yang bako bersama yang fana ini tadi semua, sama pada diri kita. Maka manusia, kalaupun mendapatkan dengan tubuh ini dan dengan alam ini di luar yang dohir ini, maka dia tidak akan kekal. Nggak punya motor, pengen nggak punya apa-apa, pengen jalan kaki dulu waktu lumpuh, pengen ya Allah semoga saya bisa sembuh. Setelah sembuh ya Allah saya berjalan ke pasar ini jauh, semoga saya punya sepeda, dikasih sepeda dari semua. Kembali ngeluh, ya Allah ternyata dengan sepeda lambat ya Allah ke pasar itu. Saya pengen motor ya Allah, naik motor. Setelah punya motor, ya Allah ternyata kemarin saya kehujanan. Kalau bisa saya dapatkan mobil ya Allah, tadi semua. Kasih mobil. Setelah mobil itu disalib dengan, dia mobilnya Avanza, disalib dengan mobil Pajero. Ya Allah, barangkali saya akan lebih bahagia lagi kalau saya naik Pajero itu. Dan kemudian setelah itu terus akan naik, ya. Dan inilah sesungguhnya kenapa wa mal hayatud dunya illa laibun, adalah permainan tadi, dan lahun laha adalah segala perkara dunia ini akan membelokkan kita untuk fokus menuju Allah, sahabat. Maka itulah kenapa Allah berfirman di dalam Al-Quran tadi semua adalah tentang perkataan iblis tadi semua. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Nah ini, la uzayyinana, aku akan dandani dunia ini lebih cantik di hati mereka. Nah ini, ya. Jadi inilah ya sahabat, mungkin pelajaran kepada kita. Maka Syaikhullah berkata adalah la tastagrib wuku al-aqdari madum fi hadhihi dar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di dunia, selama engkau menggunakan tubuhmu. Karena dunia ini ada alam kabirnya, tubuh kita ada alam sogir, sama. Ini juga dunia. Jadi selama kita menggunakan dunia ini, sama dengan dunia itu fana lah semuanya. Semuanya adalah binasa tadi semua ya. Dan mustahil. Sementara yang akan merubah dunia ini atau tubuh ini, semua adalah dia yang di sebalik dunia ini. Sesuatu yang memiliki kekuasaan, kekuatan yang di sebalik dunia ini tadi semua ya. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun atiha. Jadi sesungguhnya karena dunia tidaklah melahirkan, atau bahasanya sesungguhnya tubuhmu ya tidak melahirkan selain apa yang merupakan kelayakan sifatnya. Maka tadi sifat sombong, sifat ujub, sifat riya, ini memang karakternya tubuh ini. Makanya Imam Ghazali kayak apapun membahas tentang riya, ujub, sum'ah di dalam ihya, selama yang ada di dohir ini tidak mungkin manusia itu akan terlepas daripada ujub, riya dan lain sebagainya ya. Nah inilah maka kenapa manusia di alam dia, kalaupun dia minta ya, permintaannya itu berat. Maka dikatakan lagi dalam kalam selanjutnya, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau minta dengan bersandar kepada Tuhanmu, dengan ruhmu maksudnya, gitu kan tadi. Wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika adalah dan tidaklah mudah bila engkau meminta bersandar pada dirimu. Tadi bagaimana kau bersandar pada diri yang la haula wala quwata, pada diri yang selalu gelisah, pada diri yang nggak ngerti tadi semua, pikirannya tidak bercahaya, tidak ada syu'aul basyirah pada akalnya. Kemudian pada ilmunya tidak ada ainul basyirah, ada ilmul yakin, ainul yakin pada ilmunya. Ya, bagaimana mungkin akan mampu membaca rahasia-rahasia alam ini semua? Ya, maka inilah sahabat. Jadi dari firman-firman Allah yang Abah bacakan tadi, baik surat Al-Ankabut ayat 64 maupun surat Al-An'am ayat 32 tentang kehidupan manusia di alam dunia ini menggunakan jasadnya adalah laibah tadi. Laibah.
hanyalah permainan. Makanya tadi kenapa kata Allah, sholatnya saja kalau menggunakan tubuh ini, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Hanyalah siulan dan tepuk tangan. Karena kehidupannya adalah laibah. Tubuh ini adalah laibah tadi semua. Maka apapun dilakukan tubuh ini adalah kata Allah hanyalah siulan dan tepuk tangan. Nah, inilah yang seperti orang-orangan di sawah nggak ngerti. Ya, kalau seandainya orang-orangan di sawah itu sesungguhnya hidup milik dia, gerak milik dia, padahal ditariknya tali dari jauh. Hidup kita kan kayak layangan. Layangannya di sono, yang gerakinnya di sini. Tadi semua ya. Nah, tetapi layangan dengan kita, dengan Allah beda. Karena Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tadi. Nah, ini harus dipahami oleh kita. Maka Syaitanillah berkata, "Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika." Permintaan tidak tertahan. Ya tentu saja dia yang ada, yang wujud minta kepada yang ada. Dia meminta kepada dirinya. Dia menyembah dirinya. Dia berzikir kepada dirinya. Maka ada bab zikir. La yadkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat pada Allah kecuali Allah. Tadi. Man arafullah fahuwallah. Siapa yang kenal kepada Allah, Allah lah yang tahu kepada Allah. Tuh. Tadi semua. Jadi pada dasarnya inilah kesalahan kita, ya, adalah pada saat kita punya kuasa, kita merasa punya gerak, kita hanya tadi, selama yang ada adalah dirimu, maka segala apa yang datang ini akan menghalangi dirimu terhadap Allah. Sebagaimana Syaitanillah katakan tadi, bahwa dikatakan adalah mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimahjubin ma'ah, bimahjudin, ya. Bimaujudin, bima laisa bimaujudin ma'ah, jadi semua ya. Jadi karena adanya kita dihalangi untuk melihat Allah dari makhluk Allah yang tidak ada ini. Coba lucu gak? Kita dihalangi oleh perkara yang tidak ada. Karena kita merasa ada. Terhalanglah kita dari melihat Allah dengan perkara yang tidak ada. Di perkara yang apa namanya? Bimaujudin ma'ah. Bima laisa bimaujudin ma'ah. Tadi oleh wujud sesuatu yang tidak ada tadi semua. Kan sebuah inilah makanya kenapa selama orang itu tertipu dengan wujud yang tidak ada ini, itulah yang kata Allah tadi, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Tadi. Walad darul akhirah. Nah, sesungguhnya darul akhirah itu siapa? Allah. Maka bukan lagi surga, bukan lagi neraka. Darul akhirat itu Allah. Inna lillahi. Sesungguhnya kita semua milik Allah, yang berasal dari Allah, wa inna ilahi roji'un, harus kembali pada Allah, ya. Nah ini ya, maka kalau tidak demikian berarti seluruh kehidupan kita adalah laibun walahun. Sampai sholat pun kata tadi, fawailul lil musallin, celaka sholat kamu itu dari semua. Bagaimana mungkin kamu katanya menghadap aku? Kamu adalah perkara yang tidak ada. Aku adalah al-wujud, kamu adalah Adam. Bagaimana yang tidak ada untuk menyembah kepada yang ada? Bagaimana yang mati? Tadi semua yang apa namanya? Yang Adam meminta kepada yang wujud. Yang tidak ada meminta kepada yang ada. Yang boleh meminta itulah yang ada kepada yang ada. Dia meminta kepada dirinya sendiri. Dia yang akan menyembah pada dirinya sendiri. Dia yang akan mengingat dirinya sendiri. Itulah makanya la yadkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat kepada Allah kecuali Allah. Maka dikatakan, ana arabtu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku oleh Tuhanku. Tuh. Bukan ilmu, bukan amal, bukan apapun. Tadi semua. Ana arabtu rabbi bi rabbi. Tadi semua. Ana ra'aitu rabbi bi rabbi. Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Tadi semua. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Allah kecuali hatta tamutu, kecuali kamu matikan dirimu. Tadi semua. Kalau kamu yang tidak ada, maka dia yang ada. Maka dia akan melihat dirinya dengan dirinya. Karena dia sudah menitipkan pada kita nafahtu fihi mir ruhi. Aku titipkan ya ruhku untuk kamu berhubungan dengan diriku. Tuh, kan begitu konsepnya. Bukan tubuh ini yang tadi yang berasal dari nutfah, jadi alaqah, dari mudghah, tadi semua. Dari unsur tanah, dari unsur air, dari nutfah itu, unsur narun, hawaun, maun, turabun, 4 papat. Tapi jangan lupa 5 pancernya. Kan tanpa 5 pancer, tidak ada gunanya 4 papat itu. Tadi semua, ya.
Karena walaupun kamu punya penglihatan, punya pendengaran, punya kalam, punya napas, tanpa hidup nggak ada gunanya semua. Berhenti bekerja tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus kita pahami. Kita adalah, maka dalam sholat kenapa ada rukun takbiratul ihram itu tubadil, karena tadi tidak ada yang bisa menyembah kepada yang ada kecuali yang ada. Itu dikatakan oleh Syati'ilah, al-abid wal ma'bud wahid. Al-abid yang menyembah, wal ma'bud yang disembah, wahid. Tadi semua. Bagaimana penyatuannya? Adalah seperti gula dan manisnya. Tadi semua. Ini ya, pahami. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tadi semua. Dalang dan wayang itu menyatu. Tadi semua. Abid wal ma'bud itu menyatu. Tadi semua. Hanya dia yang ada yang bisa meminta kepada dirinya yang ada. Maka disitulah kenapa dikatakan oleh Syati'ilah tadi, matawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Permintaan tidaklah tertahan selama yang minta dia kepada dia. Tadi semua. Tetapi sebaliknya, dan wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidaklah mudah selama yang meminta adalah dirimu. Tadi semua ya. Maka inilah yang harus kita mulai. Maka kita harus hidupkan bagian yang dalam tadi semua. Karena kalau tidak hidup yang dalam, maka yang gerak itu yang luar tadi semua. Maka dikatakan adalah oleh ulama, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Tadi semua. Barang siapa permulaannya bersinar, bersinar pula di penghujungnya. Pahamilah sahabat ya tentang hal-hal ini. Ya. Nah kemudian di dalam makalah yang lain juga pahami ya tentang, dikatakan tentang ihtadarrahiluna ilaih bi anwari tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajjahati. Jadi ada yang disebutkan apa namanya adalah bi anwarit tawajjuh, ada anwarul muwajjahah. Nah ini yang satu adalah milik cahaya, yang satu pemilik cahaya. Itulah al-abid wal mahbud. Itu disebut nurun ala nurin. Itulah anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqon nuri. Jangan dibaca doang, itu berjanji itu. Terapkan juga pada diri. Mana badrunnya, mana samsunnya, mana iksirun wa ghalinya, mana misbahus sudurinya. Tuh. Ini berjanji dibaca terus tiap apa, tapi nggak diterapkan pada diri. Tadi semua. Maka pada saat kita mahlul qiyam tadi, kita mengatakan marhaban, marhaban. Kepada yang mana marhaban itu? Tadi semua. Dia ada kok bersama kita. Nah, nah inilah akhirnya tadi laibun tadi semua. Malah sebaliknya untuk membaca berjanji itu untuk mudah-mudahan Rasulullah mensapatinya. Padahal Rasulullahnya nggak berpisah dengan dirimu. Bagaimana mungkin Allah dan Rasulnya berpisah? Tadi semua. Bagaimana mungkin? Inilah dari awal juga kata Abah. Nah, Rasulullahnya jangan dianggap Rasulullah yang berdaging berdarah. Karena ada Rasulullah yang tidak berdarah, yang tidak berdaging, yang sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam. Yang sudah ada bahkan sebelum makhluk ini ada. Karena dia adalah wujudullah. Tadi semua. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Nah ini yang harus dipahami dari kita. Maka diri bagian mana yang akan kita munculkan? Tadi semua. Selama yang kita munculkan diri dohir ini, Mas Bambang, Mas Ujo, dan lain semua sahabat, maka terus Anda akan tidak bahagia walaupun Anda menguasai baca 1000 kitab sekalipun. Walaupun Anda beramal sebanyak waktu yang Anda miliki, selama yang beramal tubuh kita ini. Maka tadi katakan, tidaklah besar amal yang di sisimu selama kau yang melakukannya. Tidaklah kecil amal yang dilakukan oleh orang ikhlas, maksudnya orang mukhlas, adalah selama yang melakukan Allah. Sedikit dari Allah besar, banyak dari kamu kecil. Ya. Maka itulah Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaum kalau Abah nyebutkan ini suka susah. Hawariyin. Dia berkata, wahai pengikutku, tadi sudah banyak karunia Allah kepadamu. Ya, kata kaum Harawiyin, dia bilang, saya terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan segala karunia pada diriku. Kemudian kata Nabi Isa, mana yang lebih mulia? Pemberiannya atau yang memberinya?
Kata mereka, tentu saja yang memberinya. Nah inilah sahabat. Segala apa yang ditawarkan oleh Allah tidak salah. Surga, neraka, bidadari, semua. Tapi tidak akan pernah ada sebelum kamu bertemu dengan pemiliknya. Tidak akan pernah ada apapun kenikmatan dunia ini sebelum dia yang menghendakinya. Bukan karena perbuatan dirimu. Dari semua. Cuma memang suka ada perkara kita berdoa pas. Itu namanya dari kata wafako. Taufik itu dari kata wafako, kecocokan. Pada saat kamu meminta A, Allah sedang ingin mengasih A. Tadi semua. Tadi, pahami ya. Jadi sebetulnya tidak ada pemberian yang bukan dari dia. Tadi semua. Nah inilah maka mustahil orang mengejar-ngejar pergi pagi pulang malam kalau yang melakukan adalah dia. Nah inilah hal yang harus dipahami oleh kita. Maka dikatakan ihtadarrohiluna ilaihi bi anwari tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajjah. Kalau orang yang sudah wusul tadi, wal wasiluna lahum adalah anwarul muwajjah, adalah cahaya muwajjah. Muwajjah itu pemilik cahaya. Kamu menjadi milik cahaya atau pemilik cahaya. Tuh. Itulah kenapa orang yang pemilik cahaya akan tadi yahdillahu linurihi may yasha, man yasha. Berarti manusia sekehendak dirinya tadi karena sudah man yasha tadi semua. Jadi dari sekian puluh yang bertanya ke Abah simpulkan semua persoalan yang panjenengan hadapi yang inbox ke Abah semua karena yang ada yang wujud adalah diri kita tadi semua. Walaupun berdoa tidaklah akan sampai tadi semua ya. Sebagaimana ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Dari semua. Tidak adalah sulit apa yang ada di sisi Allah dan tidaklah mudah apa yang ada di sisi dirimu. Ya. Tidaklah banyak walaupun menurut kamu wah itu dalam kitab Dakwah Akbar orang yang sholatnya luar biasa, sodakohnya segunung, sholatnya segunung, hajinya segunung. Pada saat ditimbang, tadi semua tak bergerak timbangan la ilaha illallah. Karena sesungguhnya nanti di akhirat itu sahabat, kalau orang-orang yang ingin bertransaksi dengan Allah, menjual amalnya, walaupun kamu adalah kalau perlu bulan haji semua, tadi semua hajian tiap hari, tadi semua. Kalau perlu Lailatul Qadar semuanya, Anda mendapatkan Lailatul Qadar setiap hari, tadi semua. Tiap hari Anda wukuf di Arafah, tiap hari sholat di Masjidil Haram, tapi yang selama yang ada dirimu itu tidak ada gunanya. Ya. Karena engkau bersandar akhirnya kepada yang selain dia. Kau anggap ada tempat yang lebih mulia dari Allah, dari Darul Akhirah. Engkau anggap ada tempat yang lebih indah dari Allah, Jannah. Engkau anggap ada tempat yang lebih menakutkan daripada neraka, daripada Allah. Akhirnya orang takut pada Allah, ingin surga, ingin dunia. Padahal segala yang tidak akan al-kaunu kullu zulmatun. Semuanya juga gelap mati tanpa kehadirannya dia al-haq. Tadi semua. Bagaimana mungkin? Ya. Jadi jangan jahil kita. Betul, semua dijanjikan Allah benar, tapi Allah ingin menguji keimanan kita. Karena dari awal pun jelas, dari konsep awal pun kata Allah, anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Tadi ahbabtu an urafa, aku senang dikenali. Fa khalaqtul khalqa likai urafa, aku ciptakan makhluk dan makhluk yang pertama adalah Nur Muhammad dari dirinya. Tajalikan dari Nurullah ke Nur Muhammad. Maka Muhammad itu adalah wujudnya Allah di alam batin. Tadi semua. Karena dia ingin kenal dari awal, bukan untuk disembah. Allah nggak peduli dengan sholatmu, aku nggak peduli dengan sholawatmu kepada Muhammad yang tadi. Maka tadi sholawat itu kepada Muhammad yang mana? Harus dua-duanya. Sholawat kepada baginda Nabi di Mekah, Madinah. Maka sebelum kau menemukan Muhammad pada diri, karena sesungguhnya yang akan memberikan syafaatul uzma, bahkan hari ini terus mensafaati, bahkan jauh sebelumnya masih mensafaati, sebelum baginda Nabi Muhammad itu lahir, bahkan setelah Nabi Muhammad wafat, tetap dialah yang akan terus mensafaati seluruh makhluknya. Itulah Muhammad batin, adalah Muhammad hakiki, adalah wujudullah, wujudnya Allah. Tadi semua pada saat Allah terjali dari Allahu nurus samawati wal ar, Allahu mubtada nurus samawat
khobar mubtada, kepada khobarnya. Seperti matahari dan cahayanya tidak akan pernah berpisah. Nah itulah yang tidak akan pernah. Itu esa. Ya. Makanya bagi orang yang sudah ngerti martabat alam 7 sahabat, ada ahadah, ada wahdah. Ada alam zat, ada alam sifat. Semua. Ada alam asma, ada alam af'al. Ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah. Jadi semua. Jadi inilah yang kalau seandainya memang kita tidak memahami tentang apa namanya, ini agak tidak mudah gitu Mas Bambang tadi semua ya. Maka di sinilah dikatakan tentang orang-orang yang berjalan menuju Allah mendapatkan petunjuk dari tawajuh tadarrahiluna ilahi bi anwarit tawajuhi, tapi wal wasiluna lahum anwarul muwajjahata. Fal awwaluna lil anwar wa haula'il anwaru lahum li annahum apa namanya? Li annahum lillahi la li syai'in dunah. Kemudian dikatakan adalah kulillahu summa darhum fi haudihim yal'abun. Kata Allah, katakanlah, kemudian berikanlah mereka dalam kebatilan mereka bermain-main. Nah inilah kehidupan. Allah menganggap menggunakan tubuh ini main-main. Makanya wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Bahwa itu ayat banyak dalam Al-Quran. Wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Tadi semua ya. Maka inilah kita harus apa namanya dikatakan oleh kita harus keluar ya apa namanya dari, karena yang harus dipahami oleh kita adalah bahwa kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma alaikan. Dahulu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya, dan wa huwal ana ala ma alaikan, dan dia sekarang ada sebagaimana adanya dulu. Ini pahami oleh kita ya. Kemudian dikatakan termasuk juga kenapa dalam bekerja, dalam berkarir, dalam minta tolong kepada manusia, dikatakan adalah la tata'adda niyyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amalu. Dikatakan jangan kebablasan kamu adalah meminta kepada selain aku, kata dia. Kan akulah, kalaupun kamu minta tolong pada orang itu, aku. Dan dikatakan olehnya di sini bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia bisa menolong kamu selama aku yang menaruhkan kesulitan itu pada dirimu. Akulah yang ingin kau temui. Akulah sedang membuat WA padamu. Akulah yang mem-WhatsApp dirimu. Maka masalah itu datang dariku. Tidak ada masalah yang datang pada dirimu kecuali dariku. Adalah supaya kasih sayang aku. Supaya engkau kembali pada diriku. Engkau nggak sadar, aku kasih masalah lagi. Engkau nggak sadar, aku kasih masalah lagi. Semoga pada titiknya di penghujungnya tetap aku mengharapkan sesuai dari awal pun kata Allah, anak kuntu kansan mafia ahbabtu an urafa fa halaqtul khalqalikai urafa. Maka kalau perbuatan ini adalah kita hanya melihatnya adalah apa namanya hanya makhluknya ya, maka dijelaskan lagi selanjutnya, la tarfa'na ila ghairi hajatan huwa muriduha alaika fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu hadian man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fakaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Dikatakan tadi semua ya. Jadi pahami selain, janganlah sekali-kali engkau mengajukan kebutuhan la tarfa'na ila ghairi yang kepada yang selainnya tadi ila huwa muriduha dialah yang memberikan masalah itu padamu. Tadi semua. Maka dikatakan fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Bagaimana mungkin selainnya dapat mengangkat sesuatu yang telah dia tetapkan? Bagaimana sakit itu kalau dia yang ngasih semiliar dokter mau menyembuhkan? Bagaimana kepakiran kamu terhadap uang, terhadap apapun? Kalau itu datang darinya, kau meminta semiliar manusia minta tolong, bisa dilakukan? Tidak bisa. Karena dia yang membulak-balikan manusia. Jangan, makanya inilah Imam Ghazali, ulama mengajarkan, kalau kamu punya masalah, jangan adukan dengan manusia. Adukan dulu minimal 3 hari dengan Allah. Karena semua masalah itu datang dari Allah. Masalah itu adalah WA dari Allah. Maka dikatakan, huwa muriduha alaika. Akulah yang naruh masalah itu padamu. Agar engkau sadar siapa dirimu. Kalau engkau sadar siapa dirimu, pasti engkau akan kenal pada diriku. Ya.
Karena Allah kasihan tadi semua. Banyak orang yang melaksanakan sholat, yang puasa tadi semua. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Nah, oleh karena itulah maka dilanjutkan. Illam tuhsin donnaka bihi li ajli husni wasbihi. Fahassin donnaka bihi li wujudi mu'amalatihi ma'aka. Fahal awwadaka ila hasana. Wahal asda ilaika illa minana. Jika engkau belum bisa berbaik sangka kepadanya dengan rahmannya, dengan kasihnya, Allah Al-Karim yang sudah memberi tanpa diminta. Tadi semua. Minimal engkau itu udah bisa mengakui, merasakan wujudnya. Kamu lihat ada kucing, ada kambing, ada anjing, ada babi, ada ulet, ada belatung, tapi kau dikasih tubuh yang mulia. Minimal itu dulu. Makanya kenapa kata Syaikhul ada nikmatul ijad, syukuri nikmat tubuh ini. Alhamdulillah ya Allah. Setiap hari itu sebutnya tidak ada kata yang lain selain alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, aku hidup. Alhamdulillah ya Allah. Dengan basurmu aku melihat. Alhamdulillah ya Allah. Dengan samamu aku melihat. Alhamdulillah ya Allah. Dengan bahkan alhamdulillah ya Allah. Dengan bahkan kalau udah mampu lagi. Ya Allah, engkau lah. Aku ada. Yang ada hanya engkau. Aku dibaju oleh engkau. Tadi semua. Bahkan aku mandi bersabun pun oleh engkau. Dan airnya pun juga engkau. Aku makan dengan nasi, ternyata engkau adalah tajali menjadi nasi. Engkau tajali menjadi ikan, engkau tajali menjadi segala, engkau tajali menjadi dokter, engkau tajali menjadi satpam, engkau tajali menjadi tentara, engkau tajali jadi apapun di dunia ini untuk kebahagiaanmu. Tidak ada yang bukan aku, semuanya. La maujuda illallah, segalanya. Rumahmu aku. Makanya kenapa ada baiti jannati. Tadi semua. Istrimu pun aku, tetanggamu itu aku. Maka berbaiklah dengan tetanggamu itu. Kau menyakitinya sama dengan menyakiti diriku. Kau membantunya sama dengan membantu diriku. Kau menyayanginya sama dengan menyayangi diriku. Inilah tujuan awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi semua. Untuk mentauhidkan Allah. Tadi semua. Kemanapun kamu memandang fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan hanya melihat wajah dia. Semua. Bahkan af'al dia, asma dia, sifat dia. Zat dia semuanya. Betapa jahilnya manusia yang justru karena keberadaan dirinya dia menghilangkan Allah yang wajibul wujud tadi semua. Sehingga dia hidup seperti layang-layang. Maka Allah ingatkan tadi, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang telah melalaikan engkau? Dan inilah sahabatnya, kita tidak akan mungkin kembali pada Allah kecuali mulai pelan-pelan dari nafsul amarah ke lawamah ke malhamah. Barulah ke mutmainnah. Karena hanya orang yang mutmainnah. Sifat tanah, sifat turabun. Dari, yang sudah ridho pada apapun tanah itu. Mau dibanyur dengan apa tidak pernah lari tanah itu. Angin masih lari ke kanan dan ke kiri. Api masih lari-lari. Air akan terus mencari tempat terendah. Tapi tanah diam. Itulah perlambang orang istiqomah itu. Itulah kenapa manusia. Inna khalaqnal insan min nutfatin. Tapi dari kata khalaqal insan. Adalah min solsolin min hamain masnad. Kita adalah tanah kesempurnaan. Tapi kemudian menjadi menghinakan diri kita lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am. Kenapa jadi ulaika kal an'am? Karena dia tidak mampu melihat Allah pada di luar, dalam diri dan di luar dirinya. Dia tidak pernah melihat Rasulullah pada diri dan di luar dirinya. Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati. Siapa yang buta pada Allah dan Rasulnya di dunia ini, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan Allah dan Rasulnya di akhirat nanti. Orang yang liko hari ini adalah orang yang akan liko nanti. Orang yang tidak liko hari ini. Tadi kan kata Allah, man kana fi hadil a'ma. Siapa yang buta melihat aku dan Rasulku di dunia ini, dia akan buta untuk melihatku dan Rasulku di akhirat nanti. Ini manusia terlalu sibuk tadi belajar tentang bagaimana ilmunya digali, apa-apanya digali, Allahnya tidak dikenali, tidak dirasakan, tidak bagaimana dia yang wajibul wujud justru menjadi hilang tadi semua, ya, goib semuanya tadi semua, ya. Inilah maka dikatakan akhirnya manusia di alam kehidupan ini. Diingatkan lagi oleh Syaikhul la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Janganlah engkau berpergian dari alam ke alam, engkau akan menjadi seperti keledai yang mengitari penggilingan. Nah tadi yang kata Abah,
Mau kemana Kabayan? Ke ladang. Mau ngapain Kabayan ke ladang? Nanam pisang. Mau ngapain nanam pisang Kabayan? Supaya bisa dimakan. Kenapa Kabayan kamu bisa makan pisang? Supaya saya bisa besok pergi ke ladang. Akhirnya dari kawan ke kawan. Kalaupun ibadah dia tetap dari kawan ke kawan. Dia kawan, dia mengharapkan makhluk lain yang lain. Itu kawan juga. Itu arti dari makhluk menuju makhluk. Kalaupun dia mati mengharapkan surga. Kawan juga. Tadi semua. Dan kalaupun dia takut hanya bukan Allahnya, tapi neraka. Padahal kalau kamu sudah mendapatkan Allah, bersama Allah, maka mendapatkan segalanya, dohiron wa batinan, dunyan wa ukhrawiyan. Tadi semua, ya. Karena dialah satu-satunya. Kul huwallahu ahad. Mereka katakan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Yashir wal makanul ladir tahala ilaih wal ladir tahala anhu. Walakinir hal min akwan ila mukawin. Tadi semua. Harusnya kita berpindah dari akwan ilal mukawin. Tadi semua. Kata Abah juga al-abid wal ma'bud wahid. Yang mencipta, yang dicipta itu satu. Siapa itu al-akwan? Ya dirimu. Siapa al-mukawin? Ya Allah. Yang meliputi dirimu. Karena mustahil botol plastik ini ada. Kecuali dari plastik. Dan plastiknya nyata pada botol plastik ini. Dia tidak berpisah pada botol plastik ini. Dialah yang wujud. Dia yang sudah ada sebelum ada botol plastik ini. Dia tetap ada setelah botol plastik ini dipecahkan. Semua makhluk itu sesungguhnya adalah wahdatul wujud dengan dia. Karena yang lain itu tidak ada. Ya. Terserah plastik ini menjadi botolkah, menjadi apa, cangkirkah, menjadi apa, sama ya. Terserah Allah itu mau menjadi apapun sekehendaknya. Karena alam dunia. Itulah kata Ibnu Arabi. Allah tidak butuh apa-apa kecuali pada wujud. Tuh. Itulah kenapa sifat 20 di penghujung al-wujud. Dan sifat nafsiyah itu al-wujud itu adalah mutlak. Hanya milik Allah. Nah, inilah tinggal bagaimana engkau sekarang ini menjadi oposisi dengan Allah. Ataukah engkau koalisi dengan Allah. Silakan. Berarti kalau engkau oposisi dengan Allah. Hari ini pun yang oposisi tidak akan bisa duduk jadi menteri. Ya dia semua serba menderita namanya oposisi. Sementara yang menentukan kebijaksanaan itu presiden. Tadi semua. Ya. Kalau kamu oposisi berarti nggak ada anggaran buat kamu. Tadi semua. Inilah kebanyakan manusia di alam dunia ini adalah mayoritasnya oposisinya Allah. Tadi semua. Allah wujud, ya wujud. Tadi semua. Ya. Nah inilah makanya. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimari roha. Yasiru wal makanu ilah. Dan dikatakan bahwa jadilah intinya, makanya sama dalam hikmah yang lain kata Syaikhul Abahawis nganakan Allah laka kepadamu anton duro, lihatlah segala perkara, lihatlah karena yang segala yang ada ini yang maujud ini adalah dia di sebaliknya yang wujud. Tadi semua. Tadi di sebalik al-akwan itu ilal mukawin. Tadi semua. Ya. Tidak berpisah akwan dan mukawin, tidak berpisah al-abid dan ma'bud. Tadi semua. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Kalau tidak demikian berarti kita akan seperti layang-layang putus di alam dunia ini. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Karena dia hanya akan mengundang sedikit. Yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Tuh kan. Ketemu dia dulu. Baru makhluknya. Baru sorganya. Baru bidadarinya. Baru fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam sorgaku. Yang lebih indah dari sorga yang dibayangkan oleh kalian manusia. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, mala ainu apa namanya? Ainu ro'at wala udunun samiat wala khotor. Itulah yang tidak pernah bisa dibayangkan, dan surga jannatul qurbah. Memanjang Tuhannya dengan penuh segala kenikmatan. 1.000.000 kali lebih nikmat. Semil bahkan tidak terhingga nikmatnya dibandingkan surga yang ada bidadarinya. Tadi semua. Nah, kalau seandainya kita masih berpikiran surga itu berarti kita masih betapa rendahnya sifat binatang kita masih ada. Jadi pahami sahabat, Quran itu sudah menjelaskan tentang proses pendewasaan. Itulah baginda Nabi bersabda, innal Qur'ani sab'atu butunin. Sesungguhnya Quran itu memiliki 7 lapis makna. Tadi semua ya. Jadi silakan, apakah kita kelas anak-anak, maka kalau Abah mentafsirkan Quran itu ada kelas anak-anak, kelas remaja, kelas tua, gitu kan tadi. Ada ayat anak-anak, ada ayat remaja, ada ayat tua, tadi semua. Ya, kalau ayat anak-anak adalah tadi, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepada aku, tadi semua. Kata ibunya, hei nak, minta ya, tadi semua. Kamu mau jajan nak,
Kalau kamu mau sekolah nanti mama belikan ya. Nanti kalau kamu juara 1, mama belikan tas baru. Nanti SMP, nah nanti kalau kamu juara 1, mama belikan motor. Nah itu buat iming-iming dari semua. Tapi nanti mama kamu apakah masih begitu pada saat kamu sudah dewasa, udah kuliah? Apakah pergi ke sholat ke masjid itu akan dikasih hadiah coklat sama mama? Ya enggak. Tadi semua. Apalagi nanti kelas tua kamulah yang berbalik semua. Mama, akulah yang akan membahagiakan kamu. Mama, begitu. Itu sebetulnya Allah sudah dohirkan dalam kehidupan kita. Kenapa ibu kita ini adalah seolah-olah surga di belah tapak kaki ibu. Bagaimana sayangnya ibu kepada anaknya. Sama. Tadi semua. Di awal itu bagaimana anak sambil dia nyebokin sambil makan. Nya masih di tangan, dia teruskan makannya. Itulah kasih sayang Allah di awal kepada orang-orang yang di bawah. Tapi masa udah kaki-kaki jenggotnya segini, kelakuannya masih kayak anak-anak. Tadi semua. Ya. Itulah kenapa golongan dibagi mubtadi, mutawasyid, muntahi. Anak-anak, tengah, tua. Isi Quran pun begitu. Tapi banyak orang sekarang megang ayatnya itu udah aki-aki, janggot segini, yang pakainya anak TK. Saya mau ibadah tahajud gini, kalau. Tuh, udah pakai kalau semua. Saya gini nih, seandainya. Tadi semua. Bahkan sebaliknya, dia melaksanakan tahajud dan duha itu untuk menjajah dia. Mama, aku mau tahajud ya, mau duha ya. Tapi nanti habis duha dan tahajud, jangan lupa loh. Nanti, saya ingin beli motor yang baru. Apa kata mamamu nanti? Coba, tanya dia. Coba mari belajar. Inilah kan makan kata Allah. Ya Allah. Apalah ya tafakkarun, apalah ya tadabbarun, apalah ta'kilun. Mikir. Itulah kenapa ulama mengatakan ada syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Masa teka dulu? Masa nggak kelihatan apa sih pesan Allah kepada kita? Karena ayat yang sering Abah aja belum pernah Abah dengar dari orang, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Sesungguhnya sholat kamu hanya siulan dan tepuk tangan. Jarang Abah dengar, belum pernah bahkan selain Abah sendiri yang menemukannya itu. Padahal itu Quran. Dan juga belum pernah dengar dari orang ngomong wahum yashabuna annahum yusinuna sun'a. Sebenarnya banyak orang melakukan perbuatan, tetapi sebetulnya hanya sia-sia. Nggak pernah dibaca. Yang dibacanya itu tentang ayat surga, tentang ini, atau nakut-nakutin menggunakan ayat neraka dan lain sebagainya. Nah inilah tadi semua orang milih-milih ayat Quran. Termasuk juga orang jarang membahas tentang faida sawaitu wa nafahtu fihi min ruh. Berarti ruh kita ini ruh Allah, milik dia. Tadi semua. Untuk kita berkomunikasi dengan dia. Itulah kenapa sholat dibagi. Sholat syariat adalah ad-du'a. Sholat thariqat lidzikri. Sholat ma'rifat ada al-mi'raj. Supaya apa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Tadi semua. Mi'raj si mu'min yang ada di sini, yang ditiupkan dulu waktu kita dihidupkan, nafahtu fihi min ruhi, kepada al-mu'min Allah. Tadi semua. Untuk kita tadi kayak kita SIM card. Pada saat kita beli SIM card adalah dari provider. Karena handphone sebagus apapun tanpa SIM card, Anda tidak bisa berkomunikasi dengan provider. Ya. Karena Anda tidak bisa. Nah, kebanyakan manusia ini sekarang kata Abah, SIM card-nya itu tidak diaktifasi. Sehingga pada saat SIM card tidak diaplikasi, Anda muka Google nggak bisa, muka YouTube nggak bisa, muka Instagram nggak bisa, Anda ingin mendapatkan pencerahan nggak bisa, kan semuanya. Kata Google, kata YouTube, kamu itu internetnya hidup nggak, nyambung nggak? Maka sudah diketulikan no internet, tidak ada tadi semua. Sebetulnya di alam ini pun kata Allah no internet tadi semua. Maka kamu membeli HP untuk casingnya ini nggak usah pakai KTP, nggak usah pakai KK. Tapi begitu kamu mau aktifasi, dimasukkan SIM card ke dalamnya, dia nanya KTP, dia nanya KK, siapa namamu, di mana tinggalmu, akan didata oleh provider siapa tadi. Itulah man robuka, man kitabuka, man nabiyuka. Tadi semua. Barulah setelah itu kau resmi. Tetapi setelah itu jagalah hubungan dengan membeli kuota. Jangan lupa. Kuotanya diisi terus. Tapi jangan hanya kuota juga. Karena tubuhmu itu adalah manusia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan tubuhmu. Setrum. Kalau nggak ada casnya juga walaupun kuotanya banyak. Tersambung ke provider. Begitu setrum ini nggak ada. Mati. Ya sama aja. Maka inilah sebetulnya simbiosis mutualisme al-abid wal ma'bud. Karena tadi setrum itu tidak akan nyata tanpa bohlam. Bagaimana setrum itu wujud tanpa bohlam? Sebagaimana dari mana Allah itu wujud tanpa kita? Tuh, coba.
Dia tidak ada tanpa adanya kita. Itulah kata dia, al-insanu siri wa ana syirrahu. Aku tidak akan wujud. Masa Allah ada kelihatan jalan, macul, nyangkul dari semua. Dia butuh sesuatu. Tadi. Makanya golok itu membuat sarung golok dalam wujud manusia, dalam wujud alam, dalam wujud batu, dalam wujud kodok, dalam wujud anjing, dalam wujud babi, dalam wujud Hindu, dalam wujud Buddha, dalam wujud itulah. Maka orang yang sudah tauhidnya lurus, udah nggak peduli urusan agama itu urusan Allah. Udah nggak ada lagi dia mengkafirkan, menghinakan orang lain, agama orang lain. Kenapa? Itu urusan dia, bukan urusan kita. Yang boleh mengkafirkan adalah hanya dia. Maka itulah Abah pernah debat dengan Jawas dulu, almarhum. Semoga beliau Allah mengampuninya. Tadi semua, ya. Tidak bisa kita mengkafirkan siapapun. Waktu debat tentang non-muslim dan kafir, termasuk UAS. UAS saja kayak begitu masih ngerti mana non-muslim, mana kafir. Dan dia masih mudah ayat kul ya ayyuhal kafirun lagi semua. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, semua disebut kafir oleh iblis, disebutkan kafir. Itu Allah. Yang membuatnya dia. Dia mengatakan kafir, terserah dia. Tapi jangan coba-coba kita sama-sama makhluk mengatakan kafir kepada siapapun. Ini bahaya. Karena orang sudah mengatakan kafir kepada orang, berarti dia anak akhirin minhu. Aku yang iman. Coba. Inilah kebanyakan ustadz kalau yang cetakan luar negeri itu tadi semua. Sebenarnya tadi tauhidnya adalah melenceng jauh tadi semua. Ya. Maaf ya saja, ya udah jam 7 ya. Menurut Abah adalah cukup sekian ya. Makanya dikatakan tadi sahabat, dikatakan sebagai dua lagi, husnul a'mal nataiju husnil ahwal wa husnul ahwal minat tahaqquqi fi maqamatil injal. Baiknya amal adalah hasil dari baiknya ahwal. Nah tadi ahwalnya pindahkan dari dohir ke diri batin tadi semua ya. Kalau tidak demikian maka menjadi masalah pada diri kita. Nah, sebagai penutup dari Abah, satu makalah lagi adalah dikatakan la ya'dumidz dzanbu indaka adhamatan tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istasghara fi dzanbi karamihi dzanbahu. Jadi jangan pernah kita memandang, jangan terhalang dengan dosa kita. Dosa kita di sisi Allah itu kecil, sahabat. Nggak ada nilainya. Seperti kata Abah, 1 sendok racun yang Anda tuang adalah kepada kolam renang, hilang racun itu. Anggaplah dirimu adalah semaksiat apapun seumpama sesendok racun. Ya. Maka sesungguhnya pada saat masuk, itulah kenapa Allah itu maha dalam segala. Maha melihat, maha pemaaf, maha. Kalau sudah maha, maka tidak akan ada pengaruhnya seluruh perbuatan makhluk pada dirinya. Yang akan menyiksa dirinya adalah perbuatan dirinya. Ingat itu. Jadi surga dan neraka itulah tentang perbuatan dirimu sendiri. Kau menanam pohon baik, kau akan panen baik. Kau menanam pohon buruk, kau akan panen buruk. Tadi semua ya. Jadi berhentilah menuduh Allah yang akan menyiksa. Tadi semua ya. Berhentilah. Karena sesungguhnya kita adalah hanya akan mendapatkan apa yang kita tadi semua ya. Kalau amal tubuh ini, maka otomatis banyak hal yang harus kita masalah yang timbul. Tapi kalau kau menggunakan ruh dia, berarti seluruh hidupmu sudah ada di dalam tanggungannya. Tadi semua. Itu saja mudah-mudahan bisa difahami. Jangan lagi. Mulai sekarang punya masalah sebesar apapun, ingat masalahmu itu kecil. Sekarang punya dosa sebesar apapun, pandanglah kecil. Kecil di hadapan Allah. Kenapa? Karena kamu memandang rahmat Allah lebih besar daripada segala yang, walaupun manusia di dunia ini semua berdosa, dengan setetes rahmat Allah, maka semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nggak berpikir begitu? Tadi semua. Ya, karena anna inda dhonni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Berhenti mendengarkan orang ada ngomongin azab, siksa, menenggelamkan dengan air timah, merogok dengan buah jakum. Karena itu adalah hanyalah itibar yang Allah berikan tentang apa yang sedang kau rasakan, dari kekafiran yang sedang kau alami, dari jarak yang sedang kau buat, dari kegelapan yang sedang ada pada dirimu. Karena dirimu adalah kaun. Sementara al-kaunu kullu zulmatun. Dari semua. Maka seolah-olah kamu rasakan seperti itu. Minum seperti buah zakum. Panas tempat tidurnya. Senalnya dari api. Tempat tidurnya dari api. Coba kalau kamu punya masalah. Bukankah begitu?
Makanya ini menafsirkannya itu jangan membayangkan Allah itu seperti adalah makhluk yang akan menyiksa dirimu sebagaimana makhluk punya dendam pada makhluk. Nah inilah kegagalan di dalam memahami tauhid dari semua ya. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat berkat, yang bicara tidak lebih alim, yang bicara tidak lebih baik. Cuma Abah adalah hanya Al-Qari, dialah Al-Hadi. Abah tidak bisa memberikan petunjuk, dialah Al-Hadi, Abah Al-Qari yang membacakan saja. Tugas Abah menyampaikan saja. Barangkali ada yang dari selama umur ini ada, Abah sudah bertekad akan live dari jam 6 karena ternyata banyak juga yang sudah japri ke Abah merasakan apa namanya yang dia rasakan tadi semua ya. Buat sahabat-sahabat yang sudah merasakan, cukuplah Anda rasakan, nikmati apa yang Anda rasakan tadi semua. Gak wajib ketemu Abah tadi semua ya. Dan karena Abah sudah mengitikadkan siapapun yang mengambil manfaat dari Abah adalah murid Abah. Siapapun yang Abah tidak akan pernah menganggap murid pada panjenengan. Tapi kalau panjenengan menganggap Abah guru, maka Abah adalah guru kalian. Ya gitu begitu bahasanya. Karena Abah tidak pernah menganggap bahwa Abah itu teko. Adalah kita sama-sama gelas supaya kita sama-sama bisa selamat pulang pada Allah. Abah selamat. Banyak guru yang celaka karena tadi pada saat dia sudah mampu seolah-olah seperti teko sehingga akhirnya dia mencari ajas manfaat daripada murid-muridnya. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.